crowded ya, harusnya nggak crowded. Oh, salah salah. It's oh my god. Oke, jadi karena Ani belum bikin slide ini ya pengenalannya ya. Jadi di sini Ane bakal mengenalkan diri dulu Ane ya. Yaitu Ane adalah Ibnu Rasi, seorang marketing consultant untuk freelancer designer. Sebenarnya udah pensiun ya, udah pensiun jadi marketer dari 3 tahun yang lalu. Jadi sekarang mau aktif lagi jadi marketer, dan aktif sharing lagi ya. Jadi ini udah kagok banget, udah setahun ada yang nggak sharing. Udah setahun, udah berapa tahun ya? Udah 2 tahun mungkin aneh nggak sharing. Jadi tadi banyak kendala. Jadi bagi yang eh belum kenal aneh, kenalan. Nah, di sini itu aneh jadi marketer di beberapa event ya. Jadi aneh marketer spesialis produk launching. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau launching produk gitu, itu biasanya eh ya ada banyak ya marketernya, tapi salah satunya adalah biasanya aneh yang dihubungin gitu. Kalau misalnya untuk produk digital yang marketnya freelancer atau desainer ya. Nah, bisa nih. Nah, yang pertama itu ada event yang aneh bawa yang paling tinggi itu font creator berbagi ya. Font creator berbagi itu kita jualan font bundles selama 11 hari doang sebenarnya. 11 hari doang. Tapi 100% itu di alokasikan ke ACT ya, ke COVID lah ya. Jadi teman-teman yang terdampak COVID, kita kasih bantuan di sana gitu. Yang menyalurkan ACT. Walaupun sempat ini ya, de drama ya waktu itu ya, ACT. Nah, itu alhamdulillah kita dapat sekitar 507, sebenarnya 580, ini salah nih angka. 580 jutaan eh yang terkumpul, tapi dikurang-kurangi oleh apa namanya operasional tuh akhirnya jadi 571 ya, kurang 10 jutaan lah. 571.731.736.000. Nah, alhamdulillah. Terus yang kedua ada Creators Conference itu, eh ini nggak tahu ya teman-teman ada yang ikut apa enggak ya. Dulu itu kita ada konferensi para kreator tuh, mulai dari pokoknya youtuber kreatornya, maksudnya kreator lebih ke desainer ya, lebih ke desainer yang nge-create produk, bukan desainer yang jasa. Nah, kita buat itu ada 33 kalau nggak salah kreator yang hadir waktu itu jadi speaker. Alhamdulillah. Terus habis itu ini jual jadi marketer eventnya, dan kita dapat sekitar 926 orang yang join waktu itu. Dan total keuntungannya waktu itu 316 juta. Nah, itu ada juga aneh jual Quran juga. Nanti teman-teman bisa lihat. Ini aneh kasih jadi studi kasus juga. Intinya itulah ya. eh Intinya aneh beneran terjun di marketer, jualan produk beneran, bukan jualan e-course doang gitu maksudnya ya. Aneh juga jualan e-course soalnya. Oke. Intinya kalau di total itu, ini karena data lama ya. Ini data terbarunya sebenarnya sekitar 2 miliar. Tapi intinya kalau misalnya di total semua yang aneh marketingin itu udah 2 miliar. Dan ini sebenarnya mostly produk klien ya. Nggak ada seperempatnya lah profit aneh. Jadi jangan mikir aneh ini duitnya 2 miliar gitu, jangan ya. Nanti diminta utang ya. Oke, selanjutnya eh ada sekitar 30 plus desainer yang menghasilkan 14 14 juta ya. 20 plus desainer yang menghasilkan 14 juta. Tapi kalau misalnya
kita pakai nominal 10 juta, minimal itu ada 30 ya, 30. Nah, ini ada screenshotnya, dan ini pakai nama asli ya, jadi teman-teman bisa search aja di sosial media itu mereka ada sih. Ini bahkan ada yang sampai $5.000 dia 1 bulan doang, alias 80 juta. Tapi si Martinez ini emang jago sih, maksudnya emang dia punya studio sebelumnya. Terus ada yang dapat $2.000, ada yang dapat 1.000, ya rata-rata $1.000 sih. Ini 1.000 juga, 1.100. Ini ada yang all time-nya 10.000. Ada yang satu kali project doang 3.000. Intinya di sini yang nerapin teknik marketing yang aneh sampaikan itu alhamdulillah ada yang menghasilkan gitu ya, terbukti menghasilkan. Terus lanjut mukanya lanjutnya kita ke materi inti ya. Oke, materi inti kita adalah tentang branding dan marketing untuk freelancer designer. Oke, jadi kita agak beda bahasnya, jadi kita nggak terlalu teoritis ya. Kadang kan kalau misalnya kalian ikut, teman-teman ikut tentang seminar branding atau webinar branding, itu bakal dijelasin apa itu branding dan lain-lain. Nah, ini rasa teman-teman ini udah bisa lah mandiri untuk nyari pengertian branding ya. Sekedar pengertian branding kalian bisa cari aja di ChatGPT atau gimana ya. Mereka lebih bagus lah untuk nyampein arti dari branding itu. Nah, di sini Ane pengen kasih tahu aja kesalahpahaman di branding ya, karena ini bahaya, karena banyak yang nganggep ini bener gitu. Jadi freelancer pemula itu banyak yang nganggep ini bener, akhirnya diterusin sama mereka, which is sebenarnya bukan artinya bakal jelek ya, bisa jadi bagus tapi bakal lebih lama prosesnya. Intinya kalau kalian terusin kesalahpahaman ini, mungkin karier sukses kalian misalnya harusnya cuma setahun jadi 3 tahun gitu, jadi lebih lama aja gitu ya. Bukan artinya salah nih nggak bakal sukses. Itu tetap kalau masalah sukses atau enggaknya itu kembali kepada yang maha kuasa ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita pakai analogi ya, jadi kita biar enak kita pakai analogi. Bayangin teman-teman itu sekarang lagi lapar gitu ya, sekarang lagi lapar dan pengen nasi goreng misalnya ya, pengen nasi goreng, dia lagi malam-malam hari ini enaknya nasi goreng nih gitu. Terus akhirnya teman-teman keluarlah dari rumah atau dari manapun ya, teman-teman sekarang. Terusnya jalan ke jalan raya dan menemukan satu toko ya, toko atau satu warung nasi goreng namanya Paijo 99 gitu, Pak Paijo lah salah, Pak Paijo 99 gitu ya intinya. Nah, kalian masuklah ya ke dalam warung ini. Kalian masuk ke dalam warung ini ingin membeli nasi goreng gitu ya. Nah, setelah kalian pengen nasi goreng, tiba-tiba si Pak Ijo ini nyeltuk gitu. Mas, ini gak dapet kerupuk ya mas gitu. Tuh, gak dapet kerupuk gitu. Kita mungkin agak bingung gitu. Nasi goreng kok gak dapet kerupuk, aneh banget gitu. Terus kita ngelihat nih ada kaleng kerupuk di sini nih di pojok kanan atas. Kita tanya sama Pak Ijo ini, Pak itu terus apaan kaleng kerupuk gitu, dipajang doang gitu. Nah, terus ya Pak Ijonya bilang, ya itu bayar mas gitu. Oh ya, ya udahlah, karena kita emang pengen pengen banget kerupuk gitu ya, makan nasi goreng nggak ada kerupuk kan nggak enak gitu ya. Jadi ya walaupun kadang kelupaan juga kerupuknya. Jadi nanya lah sama Pak Ijo gitu, berapaan gitu. Ternyata dua-duanya harganya sama, ini ada 2 kaleng nih. Nah, terus kita akhirnya deketin lah ke kaleng itu, dan kita ngeliat 2 kaleng itu, yang satu brandnya kerupuk, itu udah lama banget, brand senior gitu ya. Mungkin kita udah establish, kita paham lah. Itu dari 1945 misalnya ya, dari pas merdeka udah ada gitu. Terus ada satu lagi brand sampingnya itu namanya Nasguars gitu ya. Nasguars ini dia brand baru, cuman di sini tulisannya nih, makan nasgor apapun kerupuknya Nasguars gitu. Ini kerupuknya sama ya, ini kerupuknya sama, harganya sama gitu. Kira-kira teman-teman bakal ngambil yang mana?
di posisi ini. Di kanan apa kiri gitu? Kerupuk kanan apa kiri? Ayo coba jawab. Kanan. Kenapa? Kenapa? Kenapa kanan? Coba bisa pada ini nggak? Pada cocok buat nasgor. Ada yang bilang lebih menarik, lebih menggoda desainnya. Kiri ya. Nah, yang jawab kiri nih. Kenapa yang jawab kiri? Menarik nih, ada yang jawab kiri nih. Yang di YouTube coba. Eh, ini yang di YouTube ada ini sih, ada delay 30 detik, tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu. Yang kanan persuasif. Mana nih yang kiri tadi jawabnya apa nih? Sudah terjamin yang kiri. Oh iya iya, oke. Berarti yang kanan nggak terjamin. Oke. Sepertinya yang di YouTube tidak merespon. Oke. Ya jadi intinya gitu aja ya. Intinya adalah ternyata mayoritas ngambil yang kanan. Tapi ceritanya belum sampai situ, belum selesai sampai situ. Sekarang setelah kalian ngambil kerupuk kan pasti nunggu dulu ya ngesgornya ya. Nunggu-nunggu boring lah ngelihat HP nih, HP sendiri udah jelek misalnya casingnya udah jelek. Terus ya pengen lah beli ini, beli casing kan, karena ya casing casing kan lumayan penting gitu, kalau HP jatuh ya rusak gitu. Nah ya udah kalian buka lah tuh Instagram misalnya ya. Nggak, sebenarnya sih harusnya Shopee atau Tokopedia ya. Tapi bayangin aja ya, bukan Instagram lah. Bukannya Instagram. Terus ini bayangin aja ya, ini mohon maaf nih, ini pasti ada yang banyak yang tersinggung atau tidak merasa terima. Bayangin aja kalian fans BTS ya misalnya. Kalian fans BTS, bayangin aja, nggak usah diresapi. Bayangin, terus abis itu ada dua toko nih, mau beli di dua toko yang paling cocok lah. Intinya kalian cuma punya opsi nih ya, intinya kalau kalian cuma punya opsi ini, yang samping itu dia toko all casing. Dia itu jual semua produk casing lah. Nah, semua desain casing lah ada di sana gitu. Mau yang kucing atau mau yang BTS, mau yang serem-serem, yang edgy-edgy gitu, atau yang pop gitu. Ini apa ya nggak tahu juga ya. Pokoknya Marshmello tuh yang DJ DJ. Intinya semua casing. Terus habis itu yang kanan itu ada brand yang ini, yang BTS Zone ya, namanya BTS Zone. Dia itu eksklusif lah ke BTS gitu ya. Dia desainnya BTS doang gitu. Kalian nggak bakal bisa dapetin desain kucing di sana gitu. Nah, kira-kira kalian sebagai fans BTS, kalau seandainya bakal pilih yang mana, kanan apa kiri? BTS Zone kanan. Ya kenapa ya? Ada yang kiri nggak? Ini jangan-jangan Mas Rian ini kiri lagi. Oke, banyak fans BTS. Iya Mas. Ini kan seandainya aja ya ya. Oke. Eh, eh, lagi-lagi yang kanan ya, lagi-lagi yang kanan. Terus oke deh, yang gak suka BTS deh, misalnya kalian suka kucing, apa nggak suka juga Mas Rian? Tapi kalau kalian suka kucing, kira-kira bakal pilih toko yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Sama nih, dia all casing nih. All casing ada kucingnya juga dia. Dia jual jual casing kucing. Tapi yang kanan itu dia khusus kucing gitu. Bahkan dikasih nih bonus cat snack gitu ya. Yang ini bonus juga ya, bonusnya lebih banyak sebenarnya nih. Ada cute quote sticker gitu, ada cute lanyard juga. Nah, kalian pilih yang mana tuh? Yang kalau misalnya seandainya ini bonus ya, ada bonusannya gitu. Susah banget nama nama tokonya kiri.
Oke, jadi ya pada banyak yang milih kanan ya. Oke, intinya adalah tadi kanan semua. Nah, ternyata di balik layar si Paijo itu dia punya semua brand itu gitu. BTS Zone ternyata punya dia. Si Cats for Life juga punya dia. Dan ternyata si Nasgors juga punya nih. Ini nggak di list aja nih. Jadi si Paijo itu dia punya brand, punya semua brand tuh tadi tuh. Brand yang tadi yang kalian pilih gitu ya. Sementara si Bambang nih dia yang punya Alcasing, dia cuma satu brandnya gitu ya. Alcasing. Nah, terus baru kita masuk ke teorinya. Misunderstanding yang pertama yaitu adalah lebih untung jadi generalis daripada spesialis. Ini kesalahan paling banyak lah di semua freelancer pemula gitu. Mungkin 80% atau 90% ya. Aneh dari 2000 member aneh itu pada banyak yang punya mindset ini gitu. Karena dilandasi dengan pemikiran pasarnya lebih luas gitu. Jadi kalau misalnya kita jual apa namanya banyak jasa, artinya lebih banyak dong potensinya. Kan itu logikanya gitu kan. Tapi ternyata apa yang tadi kita lihat, yang kita lihat itu ternyata si Bambang ini dia melakukan itu gitu ya. Dia melakukan jual semuanya, jual jasa semuanya tuh. Jasa bukan jasa, sorry. Jual semua produk tuh ya. Dia dia berharap market pecinta kucing itu beli di dia. Dia berharap market pecinta BTS beli di dia. Dia berharap market edgy gitu beli di dia gitu. Dan DJ itu beli di dia. Tapi ternyata pada kenyataannya uh, malah yang dipilih kanan semua ya. Jadi ini Paijo wins lah ya, ini MVP-nya Paijo gitu ya. Jadi si Bambang ini ternyata dia apa namanya uh, sesuai dengan perkataan kayak hadis saja. Perkataan marketer senior ya. Jadi ada perkataannya gini, ada quotes-nya, if you try to appeal everyone, asik. you will appeal no one gitu. Intinya kayak gitu lah kayaknya. Jadi kalau misalnya kamu pengen menarik banyak apa semua ketika kamu pengen mengambil semua pasar, seperti sebenarnya kamu itu sedang tidak menargetkan siapa-siapa gitu, sedang tidak menarik siapa-siapa. Kamu itu tidak menarik gitu kalau misalnya nargetin semuanya. Jadi kuncinya adalah pertama adalah uh, kita mesti jadi spesialis gitu ya. Jadi jangan jual semua jasa karena kalian itu bakal kalah sama yang lebih spesialis gitu. Nah, jadi ini Ane tuh pertama kali dapet teori ini tuh dari Om Dodi Zulkifli ya. Jadi waktu itu Ane ikut kelasnya Kang Dewa, itu mahal banget ya. Tapi dia akhirnya tiba-tiba jadi gestar dan dia maparin konsep ini dan itu sangat make sense. Jadi kalau misalnya Om Dodi ini dia case-nya adalah UMKM jilbab dia banyaknya ya. Nah, dia itu bikin jilbab khusus traveling gitu. Dan itu nggak ada waktu itu di sana. Jadi dia nggak jual semua jilbab, dia cuma jual jilbab spesifikasi traveling. Nah, jadi dia cuma nargetin itu. Kliennya, sorry, bukan dianya, kliennya. Nah, dan ternyata pas Ane cari-cari dan Ane belajar marketing lebih dalam, ternyata ini tuh udah dipopulerin sama Alrice ya. Alrice ya, Alrice. Uh, dia itu namanya bapak positioning lah kalau misalnya dianggap sama orang-orang ya, orang-orang marketing. Nah, jadi ini tuh kita lagi bahas positioning ini bener ya tadi kata Mas Ridho Ramadan dan Mas siapa lagi tadi kayaknya di atas juga ada banyak yang udah bilang positioning ini kita udah ketebak ya. Jadi ini sesuai namanya nih, the battle of your mind gitu. The battle for your mind gitu. Jadi kita itu bertarungnya di otak gitu. Oke, nah ini adalah salah satu studi kasus yang aneh kerjain waktu itu. Jadi waktu itu kita mau jual Al-Quran ya, Al-Quran. Tapi kalau kita jual Al-Quran, kita bakal kalah saing sama yang marketplace karena marketplace itu udah anjlok banget harga marketplace ya. Ini kita lihat ya di sini ya. Ini harga marketplace 21.000, 21.000, 31.000, 68.000. Ini A5 ya, ini A5. Ini dua-duanya sama ini spesifikasinya. Nah, gimana kita cara jual produk yang sama dengan harga yang tinggi? Ini aneh jual 175 loh. Kita jual 175, tapi masih banyak yang beli gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menspesifikkan, kita jadi spesialis, kita menspesifikkan
market kita. Ya kita ngambil marketnya, market designer. Nah, jadi kita bikin Al-Quran for Creators, Al-Quran for Creators. Jadi desain desain Al-Quran ini pasti kalau misalnya sama mama bakal dikomentarin gitu. Jadi emang nggak bakal bisa untuk semua kalangan gitu ya. Ini tuh kayak ini apa ini, ada bahkan ada yang ngomong kayak ini apa buku Harry Potter apa. Enggak ya, ini Al-Quran gitu ya. Ini isinya Al-Quran sama persis sama yang kayak gini-gini. Cuman kita nyari provider yang bisa ganti sampulnya aja gitu. Jadi ini Razem Usmani, kita nggak bikin Al-Quran sendiri, itu cuman ganti covernya doang. Dan kita bisa jual berapa kali lipat nih dari 55 ribuan lah ya. Ini mirip sih yang ini nih, mirip sama ini isinya. Kita markup jadi 175 dan itu alhamdulillah cukup laris ya, walaupun nggak laris banget ya, tapi cukup laris. Kita ngejual sekitar 351 Al-Quran dalam 14 hari. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu uh, caranya. Ini mungkin teman-teman juga bakal tertarik juga kali ya ngelihat Al-Quran ada sampulnya, itu kan enak gitu kan, misalnya bawa kemana-mana, wih keren banget nih sampul Al-Qurannya gitu. Ya gitu, terus selanjutnya ini ada satu lagi kasus yang beneran desainer nih. Kalau tadi kan bukan desainer, itu kan jualan produk ya. Nah, ini jualan jasa. Jadi di sini itu waktu itu namanya Mas Bima, apa Mas Parakarsa, tapi ini ngomongnya Mas Bima sih. Mas Bima ini dia itu awalnya minta job sama Ane gitu. Cuman sebenarnya Ane kan nggak ada studio gitu waktu itu. Jadi bingung juga ini nggak hire karyawan. Ya udah habis itu ya dia cerita sama tentang pengalaman hidupnya yang dia yatim piatu dari kecil, dari ya macam-macam orang awal apa ya kayak scam, tapi dia aneh ngeliat nggak scam gitu, dia beneran orang beneran gitu ya. Ya udah akhirnya dia kasih tahu skill dia dan Ani coba perbaikin apa nih yang bisa diperbaikin, dan dia masalah paling utamanya itu adalah dia jualan jasa Photoshop kalau nggak salah, itu udah terlalu generalis lah, kalau jual Photoshop itu udah kalah sama orang India gitu ya. Nah nggak bisa kalau positioning yang kesini ya Ane bilang gitu kan, eh Ane spesifikin lagi apa aja kira-kira yang kamu lakukan di Photoshop itu. Oh ternyata yang saya lakukan salah satu itu ada yang menarik menurut Ane itu retouch itu ya. Retouch itu waktu itu bahkan Ane baru tahu retouch itu apa. Karena Ane nggak mendalami Photoshop ya. Retouch, oh retouch itu kayak ngeperbaikin foto gitulah, kayak foto yang agak-agak ada noisy-nya gitu jadi HD. Kalau sekarang mah udah ada AI sih, sebenarnya nggak laku sebenarnya foto jasa kayak gini. Oke, jadi dulu tuh kayak gitu, dan kita lihat lagi, kita riset marketnya. Kalau misalnya kita di retouch, itu apakah sudah spesifik, apakah udah spesialis? Ternyata pas aneh lihat di Fiverr, waktu itu aneh risetnya di Fiverr dan di tempat lain juga, itu ternyata udah banyak juga gitu, dan harganya parah banget waktu itu, udah apa ya, udah kayak harga logo lah, udah kebanting banget. Nah, retouch itu BTW retouch itu kalau kalian search di Google atau di mana-mana, kebanyakan itu retouch wajah ya, wajah buat sampul. Ini kalau misalnya mana ya? Ini coba. Bisa nggak ya? Retouch. Nah, ini kalau kalian lihat retouch itu kayak gini nih. Dia kebanyakan wajah wajah yang di retouch gitu ya, dari orang yang bintikan gitu jadi glowing. Nah, di sini aneh mikir gitu kan, eh, kira-kira ada nggak sih retouch lain? Ternyata tuh retouch ada banyak niche-nya. Kalian bisa ini brainstorming di ChatGPT aja lah. Ternyata banyak niche retouch itu. Akhirnya kita eh kayaknya masih ada deh Instagramnya. Oh iya, ini masih ada ya. Nah, ini sekarang dia udah kembali lagi ke wajah dulu sih. Nah, kita itu dulu itu nyoba-nyoba banyak sih, banyak banyak. Coba lihat yang paling bawah ya. Nah,
Akhirnya kita nyoba ke produk retouch ya, produk retouch. Nah, produk retouch itu kita bingung juga sebenarnya apa kira-kira produk yang di retouch gitu. Jadi akhirnya nyoba banyak aja gitu, nyoba uh, sounding banyak, dan ternyata setelah banyak nargetin ya, ini kita jadi generalis dulu sebenarnya awalnya, tapi emang dikonsepin untuk riset market doang, bukan untuk dibenerin gitu ya. Nah, kita terus produk produk retouch ini belum belum stabil nih, ini produk doang ya, produk doang. Akhirnya kita coba lagi apa kira-kira produk yang butuh banget sama retouch gitu, sama benerin gitu ya. Nah, ternyata kalau misalnya shampoo dia nggak butuh banget gitu ya, buluk juga nggak masalah sebenarnya. Sepatu sebenarnya butuh, cuman jarang juga apa ya, kayak yang jual itu bukan UMKM gitu. Mostly itu yang jual tuh high class gitu. Sementara ini targetnya UMKM gitu ya. Kita cek 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 gitu, cek cek di ini ya. Kita send postingan. Ternyata pas kita posting di kosmetik itu ternyata ini apa namanya, eh banyak yang likes dan ada beberapa yang ngejapri gitu. Wah, kita lihat nih, oh ternyata kosmetik cukup cukup ini cukup menggiurkan. Akhirnya ya udah kita coba produk kosmetik terus tuh. Nah, sampai atas tuh kita kosmetik terus. Jadi spesialis ke kosmetik produk gitu. Ini itu caranya. Ini kosmetik semua. Tapi mostly memang kita targetin ke lipstick. Ini kalau misalnya dilihat lipstick sih. Lipstick semua. Karena yang butuh tuh kebanyakan lipstick. Yang produknya jelek gitu. Orang-orang moto jelek gitu. Itu kebanyakan lipstick waktu itu. Jadi jangan nargetin yang udah bagus lah. Kalau misalnya kalian udah ngeliat nih ada suatu industri, misalnya industri makanan fast food gitu, atau fried chicken, kalian nargetin itu ternyata mereka udah pada desainnya bagus-bagus. Ya jangan nargetin itu. Cari yang emang desainnya pada jelek-jelek gitu, yang bisa kita improve gitu. Dia kayak gitu ya. Nah, ini bakal panjang banget bahasan si prakarsa ini, tapi intinya adalah itu aja. Kalian tuh sebisa mungkin jadi spesialis gitu ya. Cari apa yang bisa jadi spesialis kalian gitu. Nah, terus misunderstanding kedua nih. Lebih untung jadi spesialis daripada generalis. Nah, loh. Ini kebalikannya nih. Kalau tadi disuruh jadi spesialis, kok sekarang disuruh jadi generalis gitu ya? Enggak ya. Ini ini beda lagi. Jadi kalau misalnya di desainer itu ada dua kubu nih. Kubu di generalis sama spesialis. Nah, biasanya yang spesialis ini juga agak salah kadang. Jadi yang apa ya, yang kubu spesialis kadang itu salah menafsirkan spesialis. Spesialis itu di satu style aja atau di satu jasa aja. Itu mikirnya kayak gitu. Nah, yang benar adalah spesialis itu bukan di satu style atau jasa. Nah, ini sekali lagi nih, tapi di market kategori. Nah, ini tadi kuncinya market kategori, bukan style atau jasa. Jadi kuncinya adalah di pembelinya, bukan di jasanya. Nah, ini yang mesti dilurusin. Ini soalnya banyak banget member aneh yang salah. Akhirnya mereka jual satu jasa aja. Padahal nih, ada yang dia bisa desain, ada juga tapi dia bisa vektor wajah ya. Vektor wajah waktu itu ini banget lah, laris banget ya. Vektor wajah, tapi dia juga bisa layouting gitu. Nah, aneh lihat di sini tuh ini keduanya itu bisa disatuin gitu ya. Apa ya? Bisa dijual secara bersamaan. Kita jual vektor wajah, kita juga jual layout gitu. Nah, tapi dia salah paham. Akhirnya dia cuma jual vektor wajah, yang mana itu udah crowded banget, udah jelek banget harganya di pasar. Ya udah parah banget lah. Kalau kalian yang tahu market vektor wajah pasti tahu seberapa parahnya itu harga. Nah, jadi yang difokusin ada tipe pembelinya. Jadi kalau misalnya kalian jual logo nih misalnya nih ya, jual logo ke eh, kafe deh, misalnya kalian suka ngafe gitu, jadi kalian pengen spesialis di logo kafe. Nah, ini bisa aja kalian kayak gini, tapi aneh saranin jangan cuman di scope ke logo. Karena apa? Karena terlalu dikit nanti dapetnya. Kalau udah jadi logo terus nggak jual yang lain itu sayang banget. Jadi apa kira-kira yang dari logo itu, dari kafe itu dia butuh desain apa lagi? Nah, kalian bisa coba pikir itu dengan skill kalian. Misalnya kita bisa bikin bisa nge-layout gitu.
Ya udah, berarti jual misalnya ini menu kafe, kan bisa tuh desain menu kafe. Jadi udah kita jual logo kafe, kita juga jual menu kafe gitu. Atau misalnya desain apa lagi? Desain ini, desain apa tuh yang di karyawannya tuh? Ya pokoknya itulah ya. Baju karyawannya itu, baju karyawan atau yang buat itu ya penutup baju itu lupa nih namanya apa. Nah itu bisa juga desain itu ya. Terus desain bannernya juga gitu. Apa pokoknya apapun yang kalian ke kafe kalian lihat nih apa aja nih kebutuhan desainnya. Nah itu kalian bisa implementasikan itu. Bahkan ada temen aneh yang temen aneh sorry. Bahkan ada member aneh yang dia spesialis di boba itu aneh baru tahu ternyata boba itu marketnya luas juga di US. Jadi boba dia bikin spesialis branding boba tuh dia bikin bla 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 intinya gitulah ya branding boba. Ada juga yang spesialis di podcast dia bikin layout buat podcast doang tapi karena yang itu ya itu member yang satu lagi yang dia bisa vektor wajah akhirnya dia kombinasiin tuh skill layout dia sama skill vektor wajahnya dia dengan cara apa dengan cara bikin jasa podcast cover. Nah, podcast cover kalau di Indonesia kan kurang laku ya. Kalau di luar itu laku banget podcast cover. Jadi wajah pematerinya tuh digambar gitu ya, digambar, divektorin. Nah, itu salah satunya. Jadi intinya spesialis itu sebaiknya adalah di pembelinya. Kalau kalian mau spesialis di style, oke sih sebenarnya nggak masalah gitu. Itu udah benar juga. Itu pasti pembelinya juga cuma satu gitu. Ya yang suka style itu. Tapi kalau misalnya cuman berkutat di situ, nanti takutnya kalian pertama nggak berkembang, yang kedua ya udah di situ-situ aja gitu. Apa namanya penghasilannya bakal stagnan, bakal susah untuk scaling gitu. Oke, itu yang selanjutnya. Nah, ini aneh ada prompt untuk brand positioning nih. Jadi kalian misalnya, tapi bingung mas gitu ya, apa nih yang saya pengen spesialin gitu ya. Nah, kalian bisa klik nanti di ininya, atau ini ya nanti. Ini kalau misalnya diklik itu dia ke ke Milanut. Nah, nanti kalian bisa copy paste aja. Ya, copy paste nih. Ini ya. Copy paste. Terus nanti langsung aja ke ChatGPT ya. ChatGPT langsung nih. Iya, dipastein nanti dia akan nanya-nanya 5 kali baru nanti dia kasih tahu alternatifnya apa gitu. Alternatif. Brand positioningnya apa? Spesialis apa yang dibutuhkan? Dia bakal nanya-nanya kayak interest kamu apa gitu. Terus panutan kamu siapa dan lain-lain. Ini udah aneh rancang supaya ngasih datanya benar gitu ya intinya. Nah, ini kayak tahap satu. Jadi intinya nanti dia bakal nanya-nanya sama 5 kali, habis itu dia bakal ngasih mana ya? Ini banyak eksperimen aneh. Aneh dari tadi eksperimen promptingnya. Nah, dia bakal ngasih yang kayak gini gitu ya. Intinya nih aneh ada kasih di sini. Nah, contohnya ini. Desainer visual untuk YouTube ya nih. Jadi tadi aneh aneh kasih tahu kalau aneh suka nonton YouTube gitu ya, nonton YouTube gitu. Suka nih sama si apa namanya influencer A B C, ternyata itu YouTube semua. Terus AI-nya langsung ngasih rekomendasi. Oh ya udah berarti kamu cocok nih buat YouTube. Nah, itu nanti kalian ini aja lah intinya jawab-jawabin aja. Nanti dikasih tahu 3 opsi. Kalau misal kurang nanti bilang aja tambah 3 lagi dong opsi gitu. Apa kira-kira yang bagus gitu. Nah, ya. Terus ini cuma satu ya. Oke, intinya itu tinggal kalian lakuin. Nah, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Yang tadi itu sepaket itu tadi tuh. Yang misunderstanding 1 sama 2. Ya, yang di YouTube sama yang di Meet silahkan yang mau bertanya. Suaraku kedengaran nggak, Mas? Oh ya, kedengeran, kedengeran. Yang Nah, itu ada yang nanya tuh, misunderstanding 1 sama spesialis itu market atau kategori gitu. Ini nanya bukan ya? mana sih? Aduh. Aduh. Oke, ini pertama dari Syahrul ya. Spesialis itu kategori, spesialis itu ke market kategori.
Oh, bukan pertanyaan ya, ini mah lebih ke menjelaskan ya. Hmm. Ini pertanyaan dari Mas Ajay. Spesialis di tipe face, niche-nya masih gacor gak ya, Bang? Spesialis di typeface, di font ya? Di typeface apa di font nih? Soalnya ini sekarang jadi project manager di ini ya, di salah satu foundry di Creative Studio. Jadi ini jadi project manager font creator, dan itu sebenarnya masih 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 gacor lah segala. Nggak gimana ya? Ini agak sulit sih sebenarnya ya. Agak sulit dijelaskan. Tapi intinya masih banyak yang beli, tapi yang beli itu rata-rata yang eh UMKM ke atas lah. Intinya kalau misalnya dilihat dari jumlah license yang dibeli di studio kita, jadi aneh jadi project manager sekaligus marketer di sana. Jadi aneh bisa ngelihat data salesnya. Nah itu license yang kebeli itu dia sosial media apa ya? Pokoknya $100 ke atas lah. Itu udah intinya udah penggunaan bukan pengusaha kecil lagi gitu. Bukan pengusaha menengah dikit lah, menengah dikit. Nggak menengah ke atas juga sih $100. Intinya TFS masih oke. Cuman aneh nggak ini ya, aneh sebenarnya agak kurang suka sebenarnya pertanyaan kayak gini. Walaupun nggak apa-apa, tapi ini jadi bikin apa ya? eh Karena aneh nggak ngalamin semua gitu. Kayak misalnya ada yang nanya nanti Cibi ilustrator gimana gitu, ilustrasi gimana gitu. Kalau misalnya aneh nggak tahu jawaban, ntar dikira oh pilih kasih gitu. Ini karena aneh tahu aja ya. Ini TFS ini karena aneh tahu, jadi aneh jawab. Tapi kalau misalnya yang lain, kalau misalnya ada apa namanya? Mungkin lebih ke ini Mas, topik aja. Hmm. Tadi kan ada bahasan topik dari Mas Ibnu tuh, teman-teman boleh nanya dengan sesuai topik yang udah Nah, iya disampaikan, benar benar benar. digabungin sama keresahan teman-teman. Hmm. Misalkan tadi positioning, aku tuh udah pernah nyoba positioning tapi gagal terus. Nah, bisa kasih tips nggak? Nah, boleh kayak gitulah mungkin ya pertanyaannya ya. Hmm. Nah, nextnya dari Mas ini nih, Mas Muhammad eh, Muhammad Azhasi Zulfikar. Boleh langsung open mic aja Mas kalau mau nanya. Ya, boleh boleh boleh. Oke Mas, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. ya, saya mau nanya Mas. Ini kan kebetulan saya bidang fokusnya itu UX design dan web design gitu. Web development, sorry. Nah, untuk kalau saya menangkapnya tadi itu kan kita berusaha spesialisasi di suatu niche gitu. Hmm. Tapi sebisa mungkin kalau memang kita mampu, kita punya beberapa kategori pasar gitu ya. Nah, itu maksudnya kategori itu apakah misal saya fokus di web development ini, yang satu kita fokus untuk SaaS produk misalkan. Terus yang satu lagi kita punya branding baru untuk lokal bisnis gitu. Hmm. Terus yang lain kita punya branding untuk misalkan kripto gitu. Atau Hmm. gimana maksudnya Oke, paham paham. kategori niche itu Mas. Paham paham. Makasih ya. Oke, bagus ya, ini pertanyaan yang sesuai tadi yang kasus Paijo ya. Kalau kalian ngeliat Paijo tadi itu kasusnya sebenarnya itu bad case ya. Itu sebenarnya yang dilakukan Paijo itu kurang bagus karena dia manage banyak brand. Kalau untuk kalau misal konteksnya adalah Paijo adalah suatu pengusaha yang punya banyak karyawan, itu udah bagus. Tapi kalau misalnya di konteks freelancer biasa yang nggak ada tim ya, ini aneh asumsikan ini ngomongnya siapa nih, Mas Zulfikar ya. Mas Zulfikar nggak punya tim, ini aneh asumsikan. Kalau nggak punya tim, maka fokusnya di satu brand aja saran aneh. Nah untuk kalau misalnya memang sudah punya waktu luang, baru nanti ngurus brand baru. Tapi untuk awal-awal itu ngurus satu brand, dan fokus di salah satunya dulu. Misalnya apa tadi, SaaS dulu, kita bikin tools dulu gitu ya sampai berhasil. Atau tadi ya buka jasa gitu. Nah, nanti tinggal timbang-timbang aja mana yang kira-kira paling generate cash flow lebih cepat dan lebih pasti gitu. Jadi saranannya utamakan brand yang uangnya lebih pasti lah. Bahasa gampangnya uangnya lebih pasti. Uh, Apa ya, sesuai pengalaman kita, lebih pasti itu bisa diukur dari ini ya apa namanya, pengalaman kita pastinya. Tapi kalau nggak punya pengalaman, kita bisa ngukur dari circle kita.
Ini aneh sering kayak gini. Jadi kalau misalnya aneh punya bisnis baru, ini ada punya 4 ide bisnis misalnya. Itu aneh biasanya ngutamain yang aneh punya circle-nya gitu. Aneh punya pasarnya gitu. Atau punya pasar atau punya circle ya. Maksudnya punya pasar, punya circle tuh maksudnya punya senior yang bisa kita tanyain lah bahasa gampangnya gitu. Kita punya senior yang kita bisa tanyain, dan dia udah sukses juga ya pastinya ya, senior dalam artian dia udah sukses, kita bisa tanyain dan dia open. Nah itu biasanya lebih cenderung ke bisnis itu, dan kita punya pasar alias kita punya database-nya nih. Sebelumnya kita misalnya jual makanan gitu ya, jual makanan catering misalnya sama istri gitu, nanti kan udah punya database-nya nih gitu. Nah ini bisa mendingan lebih baik bisnis yang sudah ada ini gitu. Nah ini kita bisa tanya-tanyain customer yang udah ada, apa kira-kira needs-nya, nanti tinggal dilihat benang merahnya di mana, bisa disediain jasa itu saranannya kayak gitu. Tapi bener kalau misalnya mau beda kategori, kita mau yang satu SaaS, yang satu apa namanya jasa, maksudnya sorry ini kita ngomongin produk lagi, salah. Kalau misalnya kita mau, misalnya ada kata marketnya adalah orang pengguna tools ya, tools finansial misalnya ya, tools finansial, pengguna tools finansial biasanya mungkin UMKM, UMKM yang jual di toko misalnya, itu marketnya, market kategori UMKM yang jual di toko, kita bisa jual SaaS itu. Nah tapi kalau misalnya ini masih sama, sebenarnya kalau masih sama, misalnya sama-sama UMKM yang jual di toko dan jual ayam goreng misalnya atau jual apa, itu nggak apa-apa, kita jual jasa sama jual tools kita gitu kalau masih sama marketnya. Tapi kalau misalnya udah beda, misalnya ini udah selevel, UMKM-nya udah selevel apa ya, 1 miliar ke atas, yang satu lagi UMKM-nya masih selevel 100 juta ke bawah. Nah ini udah beda nih market kategorinya, jadi mendingan dipisahin brandnya. Itu sih saranannya. Gimana Mas Zulfikar? Oke, menarik Mas. Mungkin pertanyaan terakhir. Misalkan saya mau fokus ke jasa gitu ya Mas, jasa development gitu. Misalkan jasa development yang mana berarti kan kita sama-sama jasa nih, cuman needs-nya beda. Misalkan yang satu ke tentang otomotif, yang satu tentang apa ya? Misalkan makanan gitu, development website makanan, satu website otomotif, satu website apa gitu ya, berbeda gitu. Itu kita lebih baik disatukan brandnya atau kita bisa olah dengan brand yang berbeda, dengan target market yang berbeda, terus tata cara marketing yang berbeda, tapi back end-nya tetap kita sendiri yang pegang gitu. Sarannya jangan terlalu banyak brand. Jadi usahakan di awal satu aja dulu. Tapi kalau misalnya hanya untuk testing ya, tadi misalnya Mas belum belum pasti nih maunya di mana gitu, mau di otomotif ke apa mau di pasar lain, itu ya udah nggak apa-apa, kita bisa coba testing dulu, upload beberapa portofolio dan kita coba aktif di berbagai forum. Tapi kalau misalnya udah ketemu nih apa namanya AHA-nya, udah mulai ada banyak yang ngechat gitu misalnya, yang ngechat misalnya banyak kan yang otomotif, ya udah kita fokus aja dulu di otomotif gitu. Kita fokus di otomotif. Nanti kalau misalnya mau buka cabang bisnis baru ya bisa di brand baru sih sebenarnya. Jadi mendingan buka brand baru gitu. Kalau misalnya mau yang lain. Tapi sarannya dari awal ini dulu adalah konsisten dulu aja, konsisten di satu market dulu aja. Kalau kalau bisa sih, kalau misalnya nggak ketemu di jasa, coba di produk gitu. Bikin apa produk yang ada apa namanya yang bisa nge-provide customer itu. Gitu. Karena customer lama itu lebih gampang dijualin daripada uh, customer lama ya. Orang yang udah jadi customer itu lebih gampang dijualin daripada yang belum jadi customer gitu. Jadi kayak kalau kalau masnya udah punya customer, apa ya, itu dimanfaatin untuk jasa selanjutnya atau produk, untuk jualan produk gitu. Jadi jangan dianggurin, misalnya kita udah sepi nih job kita nih di otomotif, itu coba bikin produk gitu yang bisa sesuai dengan market kita yang di otomotif itu gitu, atau bikin jasa baru yang bisa lanjutin gitu, kayak misalnya aneh kan website development juga, aneh apa namanya, aneh kebetulan website yang aneh buat itu dari WordPress, jadi aneh nge-provide
custom business logic untuk tambahan upselling-nya. Jadi kayak misalnya di websitenya itu jadi ada pop up-nya, walaupun itu sebenarnya ada plugin lain sih, ada pop up-nya, terus ada email kalau misalnya udah kunjungin berapa page itu nanti di email otomatis. Nah, jadi aneh provide tuh bikin custom plugin di sana gitu. Jadi coba customer yang udah jadi tuh jangan dianggurin gitu. Coba dipikirin apa kira-kira produk yang bisa ditawarin ke mereka gitu. Karena lebih tinggi potensi mereka beli daripada yang belum pernah beli sama sekali. Oke? Lanjut selanjutnya. Kita lanjut dulu atau mau dijawab semuanya dulu, Mas? Aneh jawab kecil-kecil dulu ya, dikit-dikit dulu ya. Singkat-singkat Mas. Oke. Lanjut nih dari Mas Ahmarul Hidayat. Bagaimana cara membuat nama branding sedangkan di IG sudah terpakai semua? Ini dari ChatGPT aja ya. Sebenarnya tinggal generate aja ChatGPT itu. Aneh sering banget dapat apa ya, bikin bisnis baru dan nama kepake itu bisa di generate terus. Terus selanjutnya Viko Aradia. Misal generalis tapi per jasa atau style beda akun gitu, aman nggak Mas? Tapi kepikiran gimana ribetnya nge-branding. Nah itu dia Mas Viko. Jadi Ya gimana ya bahasanya tuh ya. Nah gini, jadi Mas Viko, kalau tadi sama kayak Mas Zulfikar ya, ribet banget memang apa namanya manage banyak branding itu. Aneh udah pernah ngelakuin dan aneh kayaknya kapok gitu. Jadi kalau mau sih tadi pakai cara si prakarsa itu. Lebih baik udah bikin aja dulu generalis dulu di awal, tapi bukan untuk selamanya. Jadi nanti di rebranding. Nih, ini fun fact ya, fun fact Apple itu dia salah branding selama 13 tahun. Kalau misalnya kalian search di Google, di YouTube ya, dia itu branding awalnya itu menjadi pemberontak. Jadi judulnya adalah pemberontak. Karena apa? Karena dia memberontak sistem ya. Yang tadinya Windows kan. Windows tuh ya gitu tampilannya. Terus tiba-tiba ada OS baru, si Windows Mac OS itu dia punya mekanisme yang berbeda gitu ya, sistem yang berbeda. Akhirnya dia punya branding pemberontak. Jadi kalau misalnya kalian lihat iklan awalnya itu iklannya sadis banget gitu ya. Iklannya kayak ngancurin laptop lah, terus ada robot-robot banyak gitu. Nggak cocok banget. Terus akhirnya 13 tahun kemudian salah branding nih, 13 tahun, bayangin. Terus saat 13 tahun akhirnya dia bikin branding baru, Misfit namanya ya, Misfit. Jadi dia bilang orang-orang jenius di dunia ini ternyata aneh-aneh gitu. Dia melawan apa ya? Dia melawan kebiasaan, bukan kebiasaan. Pokoknya yang biasa, dia tuh anti mainstream lah. Pokoknya orang-orang di dunia itu anti mainstream. Nah, dia akhirnya ganti tuh dari pemberontak ke anti mainstream itu. Jadi orang-orang aneh gitu. Orang-orang yang elegan, orang-orang jenius yang make Apple. Itu intinya kalau misalnya salah branding itu jangan takut gitu, jangan kayak ngerasa ini udah terlanjur begini. Itu bayangin aja Apple tuh 13 tahun salah branding, tapi pas di rebranding kan gacor banget sampai sekarang ya, masih make branding yang sekarang. Jadi coba cari spesialis walaupun kalian sebenarnya udah dikenal market sebagai generalis gitu ya. Dan itu banyak sebenarnya sih studi kasus yang kayak Apple itu, cuman ini nggak bisa bahas di sini satu-satu, nanti kepanjangan. Lanjutnya, gimana case-nya kalau kita udah masuk jadi pelopor spesialis di satu niche kayak Mas Dodi Zulkifli tadi, hijab traveling, terus akan banyak yang ngikutin kompetitor. Nah, spesialis ini nggak selamanya memang ya. Jadi sebaiknya kalau jadi spesialis itu perlahan demi perlahan itu memperlebar sayap ya, memperlebar sayap ke market lain atau ke needs lain, ke kebutuhan lain. Jadi kayak misalnya orang kalau traveling itu dia apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya, apakah cuma jilbab gitu. Nah itu coba dicari gitu, misalnya apakah Al-Quran traveling gitu ya, itu bisa juga gitu ya. Jadi intinya diperlebar sayapnya ke tapi jangan jauh-jauh gitu. Kalau misalnya emang udah di traveling dan cewek, ya udah coba cari yang another kategori. Misalnya selama ini adalah nargetin hijab biasa, nah coba hijab yang elegan gitu, yang harganya 1 juta gitu misalnya gitu. Itu perumpamaan aja.
Terus benar kalau masih freelance cukup beberapa skill, kalau udah punya studio harus generalis. Nah, ini dia baru nih dijawab sama William Wijaya. Ya benar tadi ya, tadi emang aneh bilang kayak gitu. Jadi awalnya memang kita spesialis, terus nanti lama-kelamaan generalis, tapi pun tetap ada ininya patokannya gitu. Patokan yang jadi nggak generalis yang terlalu buyar gitu, yang semuanya target misalnya dari kita nargetin brand rock metal ya sama brand ini apa namanya yang lucu-lucu gitu yang Hello Kitty, itu pasti nggak ketemu itu marketnya, itu terlalu generalis. Jadi tetap ada satu patokan apa spesialis gitu tapi bisa mencakup banyak market. Oke, udah ya, kita lanjut aja dulu ya. Ntar malah ini nggak habis. Lanjutnya misunderstanding ketiga. Misunderstanding ketiga adalah nge-branding itu harus rutin posting konten. Nah, ini banyak juga yang aneh ketemu ini. Nge-branding harus rutin posting konten. Jawabannya benar sih. Jawabannya benar, tapi nggak harus. Kalau kalian rutin posting konten itu baik sekali, bagus sekali, tapi nggak semua orang memang bisa ngonten. Kayak aneh pribadi itu bukan bisa, sorry. Apa ya? Semua orang sih bisa ngonten, cuman susah untuk ini ya ngonten gitu. Ada beberapa kasus di mana kita itu nggak bisa ngonten. Jadi aneh punya beberapa member juga yang nggak bisa ngonten setiap hari. Jadi branding itu nggak cuman masalah ngonten doang. Nah, jadi yang pertama branding itu bisa dengan engagement. Nah, ini yang paling aneh pakai. Jadi aneh itu nggak sering ngonten. Aneh ngonten tuh paling cuman sebulan tuh 2 kali. Maksudnya dalam artian ini ya, konten yang beneran. Karena aneh lebih sering reposting gitu. Jadi nge-branding itu bisa dengan engagement. Nah, konten udah bagus nih. Terus pakai bahasa yang friendly, tapi pas audiens nanya dikacangin. Nah, ini namanya bukan branding ya. Pertama ini bukan branding. Kita udah nge-branding diri kita di postingan itu friendly gitu ya, pakai bahasa yang friendly dan penjelasannya juga friendly, penjelasan orang bego lah, bukan orang-orang formal. Terus pas orang nanya kita kacangin gitu, kita nggak jawab, itu namanya kita ngerusak gitu apa yang kita udah bangun di postingannya deh. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, sebaik mungkin itu dijawab gitu, walaupun misalnya udah lama sekalipun, sebisa mungkin dijawab gitu. Kecuali kalau misalnya cuman komentarnya oh iya makasih mas gitu, atau keren nih, tapi nggak perlu jawab, nggak apa-apa gitu. Terus selanjutnya konten udah bagus nih pakai bahasa yang friendly, tapi nggak pernah di react postingan audiensnya. Jadi kita apa ya, kadang tuh kalau misal di threads di Facebook juga sama sih. Kalau misalnya ada yang engage dengan postingan kita, itu biasanya kita ngelihat postingan dia juga gitu, postingan si audiensnya gitu. Misal postingan audiensnya kelihatan bego atau kelihatan apa ya, yang nggak layak di react gitu, misal bagi kita ya. Tapi karena kita apa ya, ingin membranding diri sebagai orang yang friendly, itu sebisa mungkin di react juga gitu ya, di react juga postingan dia dengan friendly juga, tunjukkan branding kita juga di sana. Jadi nge-branding itu bisa dengan engagement. Nah, yang pertama, ini kenapa 2 ya? Ini reply yang pertama itu kita branding dengan valuable reply. Jadi jangan cuman bagus mas gitu. Itu mah nggak ada branding di situ ya. Jadi branding juga di valuable. Kayak misalnya nih ada yang nanya, yang bilang bla 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 kan. Nah, ini kasih ini tulis reply-nya bener-bener dipikirin gitu. Intinya gampangnya reply-nya dipikirin gitu. Kalau kalian nge-reply di sosial media. Ini juga kasih reply yang valuable gitu ya, yang valuable sesuai dengan use case dia gitu. Jadi aneh nggak ngonten, tapi aneh tetap bikin di reply itu banyak gitu ya, apa namanya, reply-nya tuh bener-bener berfungsi gitu. Nah, terus yang kedua adalah critical reply-nya. Kalau valuable reply ini kan kita harus benar-benar menguasai field-nya ya. Nah, kadang tuh kalau masih kita di awal, kita tuh kan nggak tahu apa-apa gitu. Ya gimana mau reply valuable, orang otak kita masih kosong gitu ya. Karena aneh dulu juga kayak gitu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Itu adalah critical reply gitu. Jadi kita pahamin konteksnya, besok kita nanya gitu. Kayak kita nanya, oh ini bener ya kayak gini ya? Maksudnya kayak gini ya? Gitu.
oh berarti kalau misalnya begini ya gitu. Jadi nggak cuman kayak terima kasih Kak sharingnya gitu, tapi kita pahamin postingan misalnya ada orang baking kue nih. Oh ternyata baking kue begini ya. Jadi inget dulu ibu begini gitu. Nah, jadi apa ya? Lebih dipahamin konteksnya biar kita tuh di notice gitu. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya biar kita dikepoin juga ininya apa namanya profilnya gitu ya. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin sih dulu aneh kayak gitu, dulu aneh jadi ke para pengusaha-pengusaha karena aneh dulu desain branding ya. Dulu aneh masuk sempat jual jasa desain branding sebelum ke programming. Itu aneh cuman reply doang, cuman komentar doang. Isi profil aneh itu portofolio aneh. Jadi aneh mancing orang biar ngelihat profil aneh. Nah, caranya apa? Caranya dengan itu ya, kita cari dengan kasih valuable content gitu. Oh, atau misalnya, wah ini saya jadi inget dulu saya pernah desain flyer kue kayak gini gitu misalnya. Atau ini mirip kayak kue ini ya, dulu pernah desain flyer kue ini soalnya gitu. Jadi kayak kita sedikit tipis-tipis tuh memperkenalkan diri kita desain gitu. Nyambung-nyambungin dengan konten para pengusaha gitu. Walaupun nggak nyambung tapi tetap aja gitu. Kita intinya pengen dia notice gitu ya. Nah ini aneh lakukan sekitar dulu tuh kalau nggak salah seratusan reply. Aduh, ratusan reply ya, sorry. Nah, jadi kalian bisa pakai metode ini. Kalau kalian males ini ya, males males konten. Kalau kalian males konten, kalian reply aja yang banyak gitu. Oke, terus ada Mas Aurelinya nih. Terus selanjutnya nge-branding itu juga bisa dengan social impact. Ya, misalnya kalian males nih komen. Kalian males komen, kalian males juga ngonten. Nah, ini parah sih sebenarnya. Jadi kalau bisa sih jangan malas dua-duanya, antara salah satunya aja. Nah, kalian bisa juga dengan social impact. Nah, yaitu misalnya bantu jadi admin atau helper komunitas. Jadi kayak misalnya nih ada komunitas nih, terus kayak nggak terbengkalai, tawarin ke adminnya, Min mau nggak nih saya bantu manage-nya gitu. Kayak misalnya kok komunitasnya kena judul mulu gitu. Nah, itu coba bantuin komunitasnya kayak gitu. Bisa jadi kan itu kalian ternotis di situ gitu. Ya, per komunitas. Terus habis itu volunteer di program sedekah juga bisa. Bikin sharing session, kolaborasi sama senior. Nah, ini kayak dilakukan sama Mas ini nih, Mas Ibda. Ini bagus juga. Jadi bikin sharing session. Itu kalau misalnya kalian males ngonten. Dua aneh juga kayak gitu. Aneh 14 kali aneh bikin sharing session sama senior. Jadi kayak karena aneh waktu itu otaknya masih kosong ya, maksudnya nggak ada valuable. Sekarang juga masih kosong sih. Nggak boleh merasa otak masih penuh ya. Jadi waktu itu emang beneran kosong, pure kosong. Jadi waktu itu gimana caranya biar bikin sharing session itu ada materinya, ya udah sama senior gitu, tanyain ke senior gitu gimana mana bla bla. Atau ya sama target marketnya, ya pastinya sama target marketnya. Jadi kayak misalnya target marketnya itu ada orang kafe gitu ya, pengusaha kafe, ya udah bikin misalnya Mas boleh nggak sharing tentang kopi gitu ya, atau apa gitu bisnis kopi di komunitas kita, ini komunitas pengusaha, misalnya bikin aja komunitas pengusaha kafe misalnya, kitanya bukan kafe misalnya. Nah terus selanjutnya volunteer jadi speaker di sekolah atau komunitas itu bisa. Ini social impact. Nah kayak aneh tuh banyak banget volunteer, nggak banget sih, tapi intinya lumayan lah. Ada dari volunteerannya tuh ada sekitar nyumbang sedekah sekitar 1,5 miliar. Jadi itu banyak banget orang yang dilibatin di situ. Ya, pertama tuh di Creators Conference nih aneh ada. Nah, ini yang ada webnya ya. Sebenarnya ada banyak temen webnya udah pada down semua. Nah, ini ada juga, ini pertama yang paling paling gede yang tadi aneh udah bahas ya, akun kreator berbagi itu 580 juta dalam 11 hari. Nah, ini banyak banget customer aneh dari sini gitu. Walaupun aneh nggak sama sekali aneh nggak ngasih promosi ke mereka kalau aneh jualan website sebenarnya. Tapi mereka nyari tahu sendiri. Mereka nyari tahu sendiri bla 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 bla, taunya pengen bikin website sama aneh. Aneh banget sih sebenarnya. Ini adalah cara promosiannya paling aneh sih. Aneh nggak pernah bikin, bahkan aneh sendiri sebagai jasa pembuat website, aneh nggak punya website, aneh tuh.
Gimana coba? Bikin jasa bikin website tapi developernya sendiri nggak ada website. Oke, terus selanjutnya nge-branding itu juga bisa dengan stand for the right ya. Waktu itu aneh bikin postingan agak kontroversial ya tentang bajakan. Kita aneh bilang pakai bajakan itu sama dengan nih cara gampang jadi miskin sama dengan pakai bajakan aja terus gitu. Orang banyak ke trigger tuh. Ini terkonsep. Jadi waktu itu aneh bikin ini kontroversinya memang terkonsep untuk datengin para desainer. Karena apa? Karena aneh mau jualan afiliasi ya, aneh affiliate kelas icon waktu itu. Nah hasilnya aneh bisa menang nih, aneh bisa menang lawan Rio Purba sama Yoko Bom. Ini kalau misalnya teman-teman tahu, Rio Purba itu waktu itu YouTube-nya 200.000 subscribernya. Yoko Bom juga 186.000 sampai 200.000 lah. Tapi aneh cuman punya followers berapa? Aneh cuman punya followers sekitar 5.000 di Facebook ya, itu di Facebook. Nah, Aneh punya followers cuma 5.000, tambah Instagram mungkin 2.000, jadi 7.000 mungkin, sekitar 7.000. Tapi bisa menang paling banyak penjualannya juara 1 ya, ngalahin Rio Purba sama Yoko Bom ini gitu ya. Nah, kalau si Erwin ini dia database dia emang banyak. Jadi intinya gitu ya. Jadi kalian tuh nggak perlu followers, gampangnya ya. Kalian nggak perlu followers karena followers itu kan tercipta dari konten ya, konten banyak followers. Nah, kalian bisa bikin followers yang fanatik, gampangnya gitu. Bikin followers yang emang convert, nggak perlu kayak bikin konten viral terus itu ya, biar banyak followersnya. Kadang aneh juga bingung gitu, kayak ngapain orang bikin konten viral tanpa ada konsep, kecuali ada konsep ya. Kalau ada konsep kayak tadi nih, aneh bikin konsep, di konsep ini beneran target marketnya ini dan aneh punya keperluan jualan gitu. Ini kayak sehari apa 2 hari gitu kalau salah, dari konten yang viral ini akhirnya laku cukup keras gitu ya. Nah, terus dan itu juga berimpact banyak ya. Ini aneh itu di sini ada yang pernah paid promote nggak? Aneh cuma nanya. Ada yang pernah influencer nggak, bayar influencer untuk promosin apapun lah produknya atau coba ada nggak? Pernah? Mas Rahmat berapa waktu itu rate-nya? Untuk berapa followers dan berapa ribu bayarnya? Mas Rahmat apa Mas Wahyu nih? Jutaan. Berapa followersnya? Oh, followersnya jutaan. Apa harganya? Nggak apa-apa, nggak usah spesifik. Followersnya berapa followersnya? Nah, followersnya ratusan ribu ya. Followersnya ratusan ribu dan harganya jutaan. Ya, ini juga sama. Ini juga pernah ini Rio Purba nih pernah masalah. Ini pernah itu sekitar 1.000.000 berapa ya? 1.200.000 sampai 1.500.000. Nah, itu 200.000. Nah, di kasus Ane itu berhasil banyak yang paid promote akhirnya ke Ane. Di followers Ane nggak nyampe 10.000. Paid promote Ane baru 7.000 masa tadi ya, 7.000 nih. 7.000 ya, apa 5.000 sama tambahan di Instagram 2.000. Nah, itu tuh Ane ngeret itu 1.200.000. Nah, menurut Mas Rahmat mahal nggak kira-kira 1.200.000 buat 7.000 followers? Bingung. Ya udah. Intinya kalau misalnya ya alhamdulillah kalau itu berarti bagus. Nah, kebanyakan orang tuh kadang ngelihat dari followersnya doang ya. Nah, ini kalau misalnya 100.000 itu rate-nya 1.000.000 gitu. Nah, ini tuh belum sampai 100.000, bahkan belum sampai 10.000, tapi rate-nya 1.200.000 itu sampai 11 kali, sebenarnya 11 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 11 kali repeat order. Ya. Nah kan, biasanya 50k followers aja 500 kan. Tapi aneh bisa ngejual dari 7 juta, dari 7.000 followers aja aneh bisa ngasih rate 1.200.000 dan orangnya 11 kali repeat order. Which is artinya dia untung kan. Nggak mungkin dong dia 11 kali repeat order nggak untung. Dan merasa worth it. Dan itu banyak ya. Nah intinya seperti itu. Nge-branding itu juga
kok ini ulang lagi sih. Oke, intinya kalau kalian nerapin semua branding itu, followers kalian akan jadi fanatik gitu ya. Akan jadi bukan fanatik sih, apa ya? Sangat trust-nya tinggi gitu ke kalian gitu. Jadi kalau misal kalian jual apa itu dibeli, jual apa dibeli. Ya. Oke, terus kita udah masuk tadi branding ya, intinya branding. Branding itu adalah cara kita untuk bisa ini simpelnya ya, kalau dari simpelnya nih, branding itu kalau kita pengen jual mahal, bahasa gampangnya gitu. Kalau kita mau jual mahal, kita banyakin branding. Ya, branding tadi ada banyak tuh, bisa ngonten, ngonten bisa banget lah. Ngonten aneh nggak bahas di sini ngonten, karena aneh nggak jago ngonten. Ya, bisa ngonten bagus, bisa juga engagement itu dari reply kalau nggak ada waktu buat konten, bisa juga dari social impact, kalian banyakin volunteer, bisa juga dari ya stand for the right gitu ya, kalian selalu mengutarakan misalnya Palestina gitu, boykot gitu, atau ini ada nih Mas siapa ya, Mas aduh aneh lupa lagi, aneh ingetnya Bapak Briggs lagi nggak inget namanya. Ini Bapak Briggs ada di sini nih kalau nggak salah. Bapak Briggs ini selalu, nah nih orangnya nongol nih. Ini Bapak Briggs ini selalu mengutarakan Elementor itu di boykot gitu ya. Ini stand for the right, ini masuk ke branding juga. Jadi orang ada emotional attachment di sana. Jadi orang ngerasa kayak ini sahabat gua nih, padahal kita belum kenal gitu ya. Belum kenal tapi ngerasa ini kayak kita punya enemies yang sama gitu. Jadi kalau misalnya ada satu juga ada satu teori branding juga, ini agak lupa apa kata-kata lengkapnya. Intinya adalah branding itu pengkultusan. Jadi kita targetnya adalah difanatikin banyak orang dan dibenci banyak orang gitu. Jadi intinya dibenci sekelompok orang, disukai oleh sekelompok orang. Itu teori branding yang agak ekstrim. Jadi itu ultimate-nya branding itu harusnya kita bisa jadi kayak pendeta atau ustadz atau kiai atau apa gitu ya. Jadi kayak gus-gusan gitu. Nah intinya kayak gitu. Lanjutnya kita mau masuk ke marketing, tapi sebelum masuk ke marketing ada yang mau nanya dulu nggak? Tadi itu Mas Rakuta angkat tangan tuh. Siapa tahu masih mau nanya. Oke. Silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Nah, Suaraku jauh nggak? Iya, enggak. Jelas banget. Oh, yang tadi sih Mas, kayaknya udah terjawab juga. Yang mana tuh? Penasaran waktu bagian riset market yang tadi di Instagram, yang punya Prakarsa. Aku penasaran apakah selain Instagram, Mas Ibnu pernah punya metode lain untuk riset market, dan idealnya itu berapa lama jangkanya untuk kita bisa memvalidasi, oh ini nih target market kita. Oke, paham. Ya sebenarnya kalau masalah itu bisa dibilang relatif, tapi aneh punya minimalnya. Minimal adalah 3 kali tes. Jadi gini, setiap platform itu kan punya analitik ya, punya insight atau analitik. Kalau di Instagram memang insight, kalau di Threads sama insight. Intinya insight itu adalah jadi patokan kita. Nah kita lihat insight itu paling bentar itu siklusnya berapa. Kalau di Instagram siklusnya itu 7 hari paling bentar, seingat aneh ya. Apa sekarang udah jadi 3 hari ya, itu nggak paham nih. Jadi dulu itu sampai sekarang kayaknya 7 hari paling bentar. Jadi kita nargetin karena kita 3 kali AB testing. Jadi kalau misalnya di marketing itu kan pasti ada testing. Itu 3 kali siklus artinya 3 minggu minimal. Tapi waktu itu kalau nggak salah 4 minggu sih. Aneh jadiin 1 bulan karena aneh nggak yakin. Nah, oke. Pertama itu kita ngincer parfum di siklus pertama kalau nggak salah parfum, terus yang siklus kedua apa ya, botol apa sampo gitu ya, aneh agak lupa juga, udah 5 tahun kayaknya itu, udah 5. Terus habis itu baru yang siklus 3 apa 4 itu baru kosmetik, dan selanjutnya
aneh lupa antara kosmetik itu digabungin nggak sama lipstick, tapi intinya kita akhirnya ke lipstick, dari kosmetik ke lipstick. Nah, jadi intinya 4 kali siklus, 3 sampai 4 kali siklus itu sekitar segitu ya. Nah, kalau misalnya kita jualan di platform yang minimal siklusnya adalah 14 hari misalnya ya, ya udah berarti 3 kali siklus sekitar sebulan setengah ya. Jadi kayak gitu. Jadi lihat dari analitiknya, karena kita nggak bisa ngelihat nih kalau kita A/B testing di minggu yang sama, nanti datanya kecampur tuh. Kan kita kalau misalnya marketing kan harus ngeliat data kan. Itu kalau misalnya kita di minggu yang sama, nanti kita nggak bisa tahu mana yang bikin tinggi, mana yang bikin rendah gitu. Jadi harus di satu siklus yang sama, dan itu harus di screenshot. Data analitik kita harus di data insight kita harus di screenshot. Nanti tinggal di compare tuh. Oh, misalnya minggu pertama profile visitnya 100 nih. Minggu kedua profile visitnya 200. Minggu ketiga sebenarnya nggak cuma profile visit ya, ada banyak ya. Profile visitnya 1000 gitu. Terus kita compare bla 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 bla. Itu nggak bisa kita bahas di sini sih kalau cara baca data ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada waktu session sharing lagi, kita bahas cara baca data ini, karena baca data juga cukup krusial. Intinya kalian lihat cara baca data. Kalau cara begonya udah tinggal lihat aja berapa banyak yang komen, berapa banyak yang chat gitu. Itu cara begonya lah. Kalau misalnya banyak yang ngechat nih, nawarin project atau nanya-nanya project, udah itu anggap aja niche-nya emang bagus gitu. Udah terusin aja gitu. Itu cara simpelnya kayak gitu, karena banyak juga nih ngomong kayak gini juga ke para memberannya, dan alhamdulillah cukup ya, nggak semua yang berhasil sih, tapi ya dengan cara bego ini banyak yang berhasil juga gitu. Gitu. Oke. Gimana? Oke. Menjawab nggak? Menjawab. Paling nanti ditunggu tentang session cara baca datanya, Mas. Thank you ya. Oke. Kayaknya itu bayar deh kalau itu. Enggak. Tapi enggak, jangan terus-terusan. Coba diseling sama beberapa materi dulu aja. Oke, aman. Aman-aman. Diseling dulu. Terus ini ada ya kasus yang 45 desain dulu gimana Mas? Pas pandemi bisa rame di tele. Dulu 45 kayaknya belum ada Instagram. Oh, 45. Ya, ini dulu punya komunitas ya namanya 45. Itu ada 15 kali sharing session sama senior. Itu udah aneh nggak sanggup sih ininya. Dan banyak juga yang ini apa udah ya itu makanya ya aneh berharap nih TDC ini nggak kayak 45 dulu lah yang kembang kempis. Jadi coba disusun dengan engagementnya yang bagus gitu. Nah, waktu itu kan kebetulan ini problem hampir di semua komunitas desain sih. Itu adalah adminnya udah pada sibuk gitu, udah pada apa ya, punya kebutuhan, punya tanggung jawab yang lebih besar gitu. Kayak misalnya dulu juga nggak tahu IGD sekarang masih aktif nggak? Mas Rakutov dulu kayaknya di IGD juga ya, apa enggak? Apa namanya, Mas? IGD enggak? Indonesian Enggak, Graphic Design. enggak. Oh enggak. Ya dulu tuh ada juga IGD bagus juga dia. Cuman aneh ditendang sih dari sana gara-gara promosiin 45 terus. Nah, jadi sama juga itu akhirnya kembang kempis juga gara-gara kok malah ke situ sih ya. Kita bahas yang langsung aja dah ke selanjutnya, materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah misunderstanding in marketing. Ini materinya cukup singkat sih sebenarnya. Nah, yang pertama adalah jual jasa A yang harus dipromosikan harus jasa A. Ini aneh ya, kedengeran aneh. Maksudnya apa gitu ya? Jadi gini, kalau kalian jual jasa logo, kalian bisa logo nih. Itu nggak mesti yang dijual itu logo di front face-nya kalian sebagai kalian jual logo gitu. Saya jual logo desain gitu. Itu nggak mesti yang ditawarin selalu itu terus. Nah, jadi ada konsep namanya entry product kalau di marketing. Jadi kita itu bisa bikin produk yang lebih ringan secara decision, lebih ringan secara bahasanya, psikologis, lebih ringan untuk dibeli lah. Misalnya nih kalau aneh pribadi itu kan jasa website ya. Jasa website itu start di sekitar 10-20 jutaan gitu. Nah, itu kan bagi orang tuh agak mikirnya lama. Nah, gimana caranya biar kita bisa bridging ke sana? Jadi gampangnya kita bridging ke sana. Ada produk untuk bridging. Bridging itu jembatan. Nah, ada produk untuk jembatan.
Jadi jangan langsung ditawarin dari customer yang nggak tahu apa-apa tentang branding kita, tentang brand kita atau tentang jasa kita, tiba-tiba langsung ditawarin 10 juta. Nah, ini di mostly di apa ya? Mostly bakal berat banget bagi seseorang itu. Nah, biasanya ada kayak misalnya tawarin produk yang 100.000 dulu atau produk yang 50.000 dulu gitu ya. Ya, jadi low involvement product. Nah, bisa lah intinya gitu lah bahasa kerennya mungkin itu ya. Jadi intinya lebih rendah, kayak lebih gampang buang duitnya, gampang lah. Kalau misalnya rugi masih lebih ikhlas gitu bahasa gampangnya. Cari produk yang itu gitu ya. Kalau desain kalau jasa kalian mahal, tapi kalau misalnya jasanya murah sih ya udah jual aja gitu jasa yang murahnya. Tapi kalau misalnya jasanya mahal, misalnya di atas kalau aneh pribadi tuh aneh riset-riset tuh jasa bisa dibilang mahal tuh di atas 500.000. Aneh 17 kali launching nih aneh kasih sih. Ini ada sharing juga di sini. Oh enggak, di sini enggak ada. Oke, aneh ada pokoknya selama aneh marketing itu aneh ketemu angka keramat lah bahasa gampangnya di dunia di Indonesia ini, market Indonesia ini itu adalah angka 500.000. 500.000 ini kayak apa ya, kayak titik di mana suatu produk itu udah dianggap mahal kalau misalnya di atas itu gitu ya. Jadi kalau misalnya di bawah itu masih orang tuh masih lebih gampang gitu. Jadi kalian sebisa mungkin kalau kalian jasanya di atas itu cari yang di pertengahan ya, kayak ini salah satunya nih, workshop singkat. Kita bikin kayak workshop aja gitu, ajarin audiens tuh bikin konten visual yang menarik gitu, kayak ajarin jadi desainer lah. Kayak ini UMKM nih coba jadi desainer gitu. Kita kayak sebenarnya dalam webinar itu kayak kita mau ngomong gini, ribet kan bikin desain, udah bikin di gua aja gitu. Bisa gampangnya gitu. Jadi kita kasih tahu seberapa ribet gitu bikin desain. Tapi ya kalau bisa sih emang yang apa namanya gampang. Nanti di akhir webinar apa dia setelah webinar itu baru di follow up gitu ya. Ini kalau misalnya kalian kesusahan, kita punya tim gitu, atau kalian punya kesusahan, kita bisa improve desain yang udah kamu buat gitu atau gimana gitu ya. Intinya adalah di bridging. Ini 29.000 dulu gitu misalnya. Terus ada misalnya ini sesuai zaman AI ya misalnya, yaitu kita kasih prompt-nya gitu misalnya. Nih prompt untuk ngasilin desain kayak gini nih gitu. Nanti kan apa namanya dia nyoba-nyoba nih, Mas ini kok nggak bisa ya, nggak bisa kayak yang saya sesuaiin nih. Kalau itu bisa coba hubungin tim kita gitu misalnya. Jadi nanti baru kan kerasa tuh dia susah nih nge-prompting udah walaupun AI bisa generate nggak sesuai dengan saya. Nah, itu baru bisa di follow up gitu. Coba pakai prompt ini atau bisa hubungin saya gitu. Saya bisa bantu untuk perbaikin gitu. Itu bisa kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai diperbaikin baru tawarin. Ini kayaknya bisa nih untuk di rebranding, diubah bla 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 gitu. Intinya di bridging. Jadi jangan langsung dijual jasa yang mahal. Bisa kita pakai strategi entry product dulu. Oke? Terus selanjutnya misunderstanding kedua. Ini kenapa satu? Jadi di awal tuh harus kasih diskon jor-joran. Ini yang paling banyak jadi misunderstanding. Walaupun sebenarnya benar, benar, tapi nggak perlu jor-joran juga ya. Ini benar juga, tapi kalian bakal tetap agak sulit karena orang belum tahu kalian. Ya, orang belum tahu kalian, dikasih diskon pun kadang nggak kebeli juga gitu. Nah, caranya apa? Nah, salah satu yang ini nggak bikin di sini slide-nya, sorry. Salah satu yang bikin orang mau beli itu adalah testimoni. Nah, kalau kalian nggak punya testimoni, ya orang nggak percaya kadang gitu. Nah, gimana cara biar bisa kasih testimoni? Ini terapin di sini di Prakarsa ini. Kita itu kasih exposure based product, best project. Ini bikinannya sendiri terminologinya. Ini nggak tahu ini istilahnya benar apa nggak. Intinya adalah kita nggak dibayar pakai uang. Kita minta kita gratisin aja, tapi kamu itu promosiin kita. Intinya gitu. Jadi pakai strategi ini. Nah, ini bagus bagi kalian yang emang nggak suka konten dan bla bla bla. Pokoknya intinya pengen marketing aja ya, pengen marketing kok. Ya udah banyakin aja exposure based projectnya gitu. Yang pertama cari akun yang tertarget pastinya ya, jangan random people kita tawarin gitu.
akun yang tertarget dan personal. Jadi jangan kasih akun studio ya, karena nggak percuma gitu. Dia dia misalnya dia promosiin kita, dia promosiin ke customernya, which is bukan target kita gitu. Jadi cari akun yang tertarget dan kalau bisa personal gitu. Kayak misalnya mungkin founder suatu apa gitu, kita mintanya bukan dipromosin di akun usahanya, tapi di akun dianya gitu, di akun pengusaha itu gitu. Ya. Ini bisa cari aja nanti di Instagram, bisa by hashtag, by apalagi ya. Mungkin cari biasa gitu. Cari yang FVP juga gitu. Kalau bisa di TikTok, bisa dia lagi bahas tentang marketing itu dan kita ngelihat nih tokonya tuh jelek gitu desainnya, kita bilang aja mau nggak nih kita improve gitu desainnya. Jadi jangan cari yang desainnya udah bagus sih, jadi cari yang desainnya masih jelek yang kita bisa improve gitu. Oke, jadi cari akun yang tertarget, terus cari akun yang suka balesin komentar. Ini penting karena tadi ya yang dari based on my experience, dari based experience aneh itu akun yang suka balesin komen, engagementnya tinggi, ya dia terus-terusan komunikasi dengan followersnya, itu ada potensi dia punya power, dia punya apa ya, dia punya semacam KOL, Key Opinion Leader. Dia jadi, kalau kalian tahu KOL itu artinya adalah orang yang dipercaya lah, orang yang kalau orang ngomong A dia ngikutin, banyak tuh followers yang ngikutin, intinya gitu. Cari KOL berdasarkan itu, kalau misalnya dia suka balesin komen. Nah itu kita coba kasih project biasa, apa exposure based project. Terus selanjutnya cari akun yang suka bikin konten personal. Jadi jangan cuman konten sharing-sharing doang. Ini kurang bagus kalau kalian nargetin akun personal tapi cuman sharing microblog doang. Dia nggak pernah kayak sharing kehidupan dia atau gimana. Jadi kita tetap perlu mantau dia gitu. Nah story-nya itu story lagi ngelus kucingnya gitu. Nah itu bagus ya. Oke. Terus selanjutnya siap ditolak 95% orang, udah gitu. Karena udah pasti kayak dikacangin tuh udah pasti gitu ya. Dikacangin atau ditolak, udah punya desainer sendiri, apalagi ya. Iya nggak mau ngerubah desain, udah align dengan branding dia, walaupun jelek misalnya, udahlah itu ditolak, itu udah siap harus. Intinya gitu ya. Ini tips-tips untuk exposure based project. Jadi kalian nggak mesti mulai dari diskonan. Jadi ketika sudah di exposure based project ini, kalian screenshot tuh apa namanya promosi dia. Exposure based project ini maksudnya kayak kita minta dipromosin kan, dipromosin di Instagram atau apa di story atau di feed gitu. Itu kita screenshot, nanti kita masukin di kolom testimonial di Instagram kita atau di threads kita atau dimanapun. Itu selalu bagus kalau pakai testimonial, lebih ningkatin trust orang gitu. Oke, selanjutnya udah itu aja dari Ane untuk materi marketingnya. Nah, jadi tadi ya untuk marketing bisa pakai dua cara tadi, entry product dan exposure based project. Kalau misalnya belum punya testimoni, tapi kalau udah punya testimoni nggak usah. Oke, misalnya udah punya 10 misalnya testimoni, itu nggak perlu sih sebenarnya. Dan exposure based project ini dia bisa MOM juga, mulut ke mulut lah bahasa gampangnya, mulut ke mulut, bukan yang artian negatif ya. Ini mulut ke mulut maksudnya ya dibicarain ke banyak orang gitu ya. Dia buat bicarain ke temennya sama pengusaha gitu, untuk ini kalau misalnya mau desain nih saya di sini. Kadang juga kan orang nanya, ini kamu desain di mana gitu, desainernya siapa gitu, nanti kan nanya, oh ini desainernya si ini gitu. Itu jadi ada dua kelebihan, bisa dapat testimoni dan bisa MOM juga. Oke, silakan yang mau nanya lagi. Filenya di share gak mas katanya? Insya Allah di share. Oke, di share ya guys. Ya ya. Mas Febri itu nanya atau bukan? Siapa tuh tadi yang angkat tangan? Enggak. Siapa tuh yang angkat tangan? Bentar, tadi ada yang angkat tangan siapa tuh? Udah langsung open mic aja. Silakan yang mau nanya bisa open mic. Yang di YouTube sama dua. Ya, yang di YouTube sama yang di Meet silakan. Mas Ibnu orang Aceh bukan katanya.
Oh bukan, saya Jakarta asli. Dari kecil Jakarta. Tadi yang angkat tangan Tapi Anda pernah open mic ikut aja. sih. Pernah ke Sumatera, Jambi sih. Anda tinggal di Jambi berapa? 3 tahun ya. Tapi nggak aku nggak intens di Jambi. Betawi condet. Nggak ada bukan keturunan Arab ya. Ini di Jagakarsa. Ada lagi yang mau nanya, guys? Aku mau nanya deh, Mas Ibda. Boleh, boleh, boleh. Oke, Mas Ibnu sebelumnya izin aku bertanya. Jadi Oke, jadi gini, silakan. sebenarnya ini jadi kegalauan aku sih di tempat kerja aku sekarang, karena memang sekarang tuh lagi brandingnya tuh kayak ini bukan branding sih, nggak tahu lah yang branding atau enggak, tapi yang jelas. Jadi aku tuh kemarin sempat ada buat video gitu tentang apa ya, promosi untuk harga harga berenang gitu, kayak di hotel gitu. Jadi harganya itu 100.000 udah dapat makanan sama minuman juga, terus kita juga dapat handuk kering. Terus dari sisi perusahaan itu hari-hari itu ngebus itu loh, ngebus ads gitu di Instagram, sampai akhirnya eh, aku tuh ngerasa kayaknya nggak stabil aja gitu antara story dengan apa postingannya tuh kayak nabrak-nabrak gitu. Memang sih sampai di Boots S itu kan sampai kayak 35.000 orang ngelihat iklan itu gitu di Instagram. Terus juga kunjungan ke akunnya sampai 400 ribuan gitu. Menurut Mas Ibnu nih, itu tuh apa bagus gak sih sebenarnya untuk akun? Karena aku lihat tuh kayak nggak seimbang aja antara story dan tadi kayak postingan tadi itu video reels gitu hampir 35.000 gitu. Itu sehat nggak untuk akun Mas? Itu sih pertanyaan aku. Thank you Mas. Mas posisinya di sana sebagai apa? Desain grafis sih. Desain grafis. Terus di sana ada marketernya apa agensi luar? Eh, Marketingnya tuh baru aja keluar, tapi Hmm. sekarang tuh yang dipegang langsung sama salesnya kayak gitu. Kalau sebelumnya sama marketing sama juga caranya kayak gitu. Enggak sih, kalau kami enggak caranya seperti itu. Kalau kami itu tergantung beberapa konten yang pengen kita naikin aja. Misalkan mungkin kayak, oh mungkin dari sisi adjustmentnya kayak mungkin pengen nunjukin beberapa tadi yang kayak salah satunya social impact gitu. Kayak kami itu membuat kegiatan-kegiatan di luar hotel, misalkan kayak mungkin donor darah yang menunjukkan secara brandingan hotel itu oh peduli terhadap masyarakat dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau dari segi fasilitas ataupun dan lain sebagainya itu baru-baru ini gitu Mas, yang benar-benar tuh di boosting terus gitu untuk posisi yang kayak kolam renangnya dipromosiin, harganya 100.000 kayak gitu. Tapi ya tadi sampai benar-benar nggak seimbang aja. Aku lihat kok kayaknya postingannya lebih banyak yang view-nya terbanding story-nya gitu. Story-nya cuma kayak 35 aja dalam 24 jam itu cuma 46 orang aja gitu. Hmm. Nggak sampai sebanyak itu gitu. Nggak Oh, malah nggak seimbang lah gitu ibaratnya. nggak apa-apa. Nggak, nggak apa-apa kalau misalnya emang itu works, ya udah works gitu. Apa ya? Kalau udah kepapar sama iklan biasanya agak susah memang balik ke organik. Karena udah terbiasa sama traffic gede gitu. Dia kalau dari sisi akun sih nggak masalah. Mau misalnya di satu postingan misalnya pun 10 doang gitu likes-nya, tapi satu lagi 15.000 pun nggak masalah. Karena memang bukan bukan konten kreator tuh apa ya, goals-nya bikin sosial media itu kan beda-beda. Kayak tadi yang si Prakarsa itu sama sekali kita nggak peduli sama engagement gitu. Jadi kita nggak ngonten setiap hari, kita nggak ngonten apa ya, nggak reply setiap hari, kita nggak peduli sama engagement di situ gitu. Jadi kalau misalnya memang tujuannya sales, memang sebenarnya tuh harusnya mostly mostly itu kontennya itu sepi-sepi. Ya itu ini sepengalaman aneh ya. Kalau kita fokus dengan penjualan ya, kita nggak bakal peduli sama like sama views itu gitu. Yang penting ada orderan gitu. Kayak tadi ya, bahkan si Prakarsa itu dia ngupload itu 3 bulan sekali kayaknya. 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Dan kita juga nggak nge-reply sebanyak itu. Tapi bisa sampai 14 juta per bulan dari
jualan $5 doang gitu, itu apa namanya, bisa membuktikan lah, jadi nggak masalah Mas. Oke, terus selanjutnya. Aku mau nanya Mas Ibnu. Silakan. Ini kan kalau dari segi bahasan mungkin kelihatannya tuh freelance designer tuh yang udah nyemplungnya tuh udah lama gitu, full time dan lain sebagainya. Kalau misalkan aku sebagai freelance designer yang masih ngantor, desainer kantoran gitu, Oke. ada tips sih buat positioning kita tuh kayak gimana gitu. Karena kalau misalkan kita positioning full, kita tuh masih punya kontrak atau punya terikat di perusahaan yang kita kerja gitu. Sementara kalau kita mau positioning full di luar, itu kayak kita masih punya tanggung jawab di perusahaan. Jadi ada tips gak sih kira-kira positioning kita sebagai freelancer yang masih terikat di satu perusahaan tuh kayak gimana gitu? Oke, ini maksudnya itu kita nggak ada waktu gitu ngerjain project apa gimana? Lebih ke positioning apa ya, branding kita sebagai freelancernya sih Mas. Kalau misalkan sebagai freelancer yang full time itu kan kita tuh bisa dengan istilahnya kayak lebih mudah gitu untuk promosiin kalau kita tuh freelancer, Ya, kalau ya, kita tuh paham Bang. kalau misalkan anak kantoran tuh kita sembunyi-sembunyi apa gimana tuh Kenapa, positioningnya? kenapa sembunyi-sembunyi? Gini, kan tadi kita udah bahas branding tuh nggak cuman harus konten ya. Mm-mm. Jadi kayaknya yang Mas rujuk itu adalah branding kalau harus konten. Jadi kayak Oke. kelihatan banget ya kan, kayak kelihatan Mm. kita nyari job gitu bahasa gampangnya ya. Dan kita nggak mau diketahui bos kita gitu. Jadi Kayak gitulah mungkin. ya intinya gitu. Nah, kita nggak perlu ini, nggak perlu konten kayak tadi Ane bilang. Jadi pertama nih, bisa jadi bisa kita pakai akun lain. Kayak misalnya nih, Ane Ibnu Rasik itu bukan nama asli, foto Ane bukan foto profil asli, ya foto kartun yang mana pasti itu Ane bisa aja bikin akun baru gitu. Dan Ane udah punya banyak sejarah, Ane bikin banyak brand gitu. Dulu nama Ane Jakun, Ane bikin brand Jakun, di situ brand Volvadar. Terus sekarang Ibnu Rasik udah berapa tahun? Udah 8 tahun mungkin. Nah, jadi Ane bisa aja bikin misalnya satu lagi nih. Baba Baba Akrom gitu nama Ane karena Akrom. Ya udah bikin aja gitu. Brand baru, brand personal branding tuh nggak mesti menampilin wajah, nggak mesti pakai nama asli. Yang nggak tahu kan nama asli Ane. Nah, jadi itu tetap works gitu. Bisa bikin branding baru atau tadi pakai cara yang reply sebagai branding atau social impact tadi ya lupa nih. Ya social aneh bikin sendirian lupa. Social impact atau ya udah stands for like aja gitu. Nah, tapi jadi intinya tujuannya memang cuman ngepoin profil, oh ngelihat dia desainer, oh ternyata cocok, ya udah beli gitu. Intinya gitu aja sih. Itu termasuk nggak kelihatan sih kalau ngelihat nih lihat ya. Oke. Nangkep Mas. Terus yang kedua, kalau misalnya nggak bisa gini, kalau misal di kantoran, ini satu tips lagi ya bagi teman-teman yang ngantor dan pengen nge-freelance, mending cari temen freelance yang punya eh, apa namanya, punya skill yang sama atau punya style yang sama. Nah, nanti kalau misalnya ada orderan, mending dia aja yang ngerjain gitu. Mending dia ngerjain dan kita yang nge-guide pastinya ya. Kalau misalnya ini desainnya susah ya, karena kalau di Ane pribadi itu susah banget ya. Project Ane kan website ya, itu nggak bisa kayak lagi kerja sambil ngerjain project itu kayak nggak bisa, hampir nggak mungkin bikin kayak gitu. Jadi Betul. bagi kalian yang punya apa ya, jam kerja yang ketat banget yang kayak kalau udah di luar jam kerja udah capek banget, itu mending kalian kolaborasi aja sama temen gitu. Karena Ani dulu pun juga kayak gitu. Ani makelar berapa lah, intinya gampangnya jadi ke makelar ya, bahasa gampangnya di makelar. Atau makelar itu bisa aja kayak kita bagi hasil atau kita ya udah beli pakai harga dia kita jualin gitu. Itu bisa kayak gitu, lebih gampang kayak gitu. Jadi kita tugasnya cuman posting portofolio dia sama reply atau tadi exposure base, kita kita yang nalangin, berarti ya kita yang nalangin, kita bayar partner kita tapi kita kasih ke si ini ya, ke kliennya gratis gitu. Itu bisa kayak gitu.
Ini Ani Sepakat juga. Mas. Oke, ada yang mau nanya lagi? Bagi-bagi project seru juga tuh. Grupnya udah ada, jadi kalau mau bagi-bagi tinggal di share aja di grupnya. Dilempar project ya. Iya betul. Oke, di YouTube nggak ada yang nanya. YouTube cuma dikit sih ini, cuma 9 orang yang nonton. Sepertinya karena udah 21.30 juga Mas, bisa di conclusion aja Mas kalau ada dari Mas Ibnu. Oke, Buat oke, teman-teman yang oke. masih ini, apa conclusion yang bisa kita ambil gitu. Oke, jadi terjadi dulu ini ya. Dan sampai kagok kan ya. Karena materi webinarannya selalu beda setiap webinar. Tapi intinya tetap sama sih. Tadi ya, oh ya, yang pertama adalah jangan jadi generalis. Itu sebisa mungkin jangan jadi generalis karena itu banyak banget yang mikir kayak gitu. Jadilah spesialis. Tadi udah ada promnya, tinggal di copy dan di share. Nanti kalau misalnya ragu bisa coba tanya aneh gitu. Ini bener nggak sih? Saya bisa spesialis di sini gitu. Tapi jangan harap aneh jawabnya cepet ya. Ini mungkin jawabnya sehari 2 hari itu cuman 1-2 orang gitu. Jadi kalau mau nanya silahkan, tapi jangan berharap cepet dijawab. Oke? Ini ya promnya tadi di copy. Di situ tadi nggak harus konten branding. Terus tadi juga marketing itu tadi coba pakai entry produk. Kalau misalnya produk kalian nggak laku nih, kalian udah coba promosi berkali-kali kok nggak laku, coba pakai entry produk gitu. Entry produk kalau misalnya laku, tapi ternyata produknya nggak laku juga gitu, produk utamanya nggak laku, berarti ada yang salah di produknya. Nah, harus dievaluasi. Nah, enaknya udah entry produk ini adalah kalian bisa nanyain existing customer, kenapa sih nggak tertarik dengan main produk kita. Jadi enaknya kayak gitu. Nah, kalau misalnya belum punya entry product, kita belum tahu kan ada customer kita. Jadi kita nggak bisa nanya-nanya gitu. Jadi datanya nggak valid kalau kita nanya ke followers. Nah, dan tadi exposure based project. Jadi intinya adalah teman-teman tuh apa namanya implementasiin gini-gini. Oh iya tadi ini conclusion yang paling penting sebenarnya ini lupa hampir lupa. Jadi kalau misalnya kalian adalah posisinya tidak punya tanggung jawab, branding lah ya. Mulai dari branding aja. Branding yang banyak nih. Lagi misalnya lagi kerja nih, udah branding aja. Gak usah yang project yang marketing karena marketing ini capek ya. Jadi branding terus nanti atau yang masih mahasiswa branding aja. Nanti kalau misalnya dapat nggak dapat itu kan urusan belakangan karena nggak punya tanggungan. Ini ibaratnya kalau nggak punya tanggungan. Tapi kalau misalnya udah punya tanggungan, banyakin marketing. Jadi nggak usah idealis nge-branding diri kayak harus terus-terusan konten dan lain-lain. Udah langsung exposure based project yang banyak. Karena kan nggak ada project juga ngapain, masa diam doang kan. Nah, kalau misalnya nggak ada project masuk, kecuali ada project. Kalau nggak ada project masuk, udah banyakin aja nyari akun bule itu akun bule kalian lihat-liatin atau akun Indonesia nggak apa-apa sih tapi jangan berharap dapat rate tinggi. Kalau misalnya mau sih akun bule bulannya kayaknya cuma berapa kali 3 kali kalau nggak salah dari exposure project itu udah terus-terusan dapat klien terus tapi intinya adalah siap ditolak 95%. Mungkin dari 50 orang yang kita seleksi ini harus yang diseleksi ya jangan yang nggak diseleksi itu mungkin paling cuma 3-5 orang yang mau dibikinin gitu ya padahal kita udah gratisin pada nah itu banyakin aja terus exposure project sampai benar-benar udah datang sendiri gitu ke kliennya gitu. Nah, kalau misalnya ada waktu tinggal ya udah konten kayak biasa. Jadi ini aneh kita di sini cuma bahas yang penting-penting aja. Oke, ini di YouTube ada yang nanya boleh join grup WA-nya Mas Ibnu nanti mungkin lihat ini ya lihat postingan Anies selanjutnya mungkin di threads nanti nih ya share. Apa gimana nih Mas Ibnu? Boleh nanti dibikin link invitationnya Mas, tapi bakal di private, masih di private sih, maksudnya jadi nggak semua orang bisa masuk juga untuk sementara waktu ya.
Jadi nanti linknya aku kasih, Mas boleh share. Tapi masih nanti akan aku Ditutup. cek lah Ya, oke. teman-teman. Oke, ini oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau nanti mungkin Langsung ya. apa? Nurdin Lubis boleh. Mas Nurdin Lubis belum join ya? Iya, belum. Dia di Bentar, aku yang ada di sini dan belum join, aku bikinin linknya ya sebentar ya. Iya, ya udah. Silakan. Bapak Brix. Silakan. Ya, yaudah deh, ini share aja di YouTube. Yang di YouTube kayaknya cuma satu doang nih yang mau join. Boleh. Di copy-in aja Mas. Ibnu, kasihin aja. Aku chat personal aja ke Mas Ibnu gitu. Iya. Oh, ini ada di sini. Nggak usah. Oh, udah. Boleh. Share aja. Nih Mas Binya Abdullah nih. Bisa Mas Yoga tuh masih boleh nanya nggak katanya? apa? Coba tanya. Satu deh, terakhir. Terakhir ya, Iya, karena udah ditutup. Iya, soalnya ini sih Maaf telat Mas Ibnu. Nah, Ini mau nanya untuk exposure based project ini yang tertarget itu gimana Mas? Sesuai needs yang sama atau memang target pasarnya yang kurang lebih sama seperti target audiens kita? benar. Yang sesuai dengan market kategori yang kita incer ya. Nah, kalau misalnya lagi eksperimen, udah chatin aja yang potensial. Misalnya tadi ya Ane bilang kita di Prakarsa itu kita chat-chatin banyak pengusaha gitu, dari pengusaha parfum, pengusaha apa namanya, sampo, pengusaha lipstick. Pengusaha maksudnya bukan yang bikin produk, nggak mesti yang bikin produk ya. Reseller pun kita nggak apa-apa, kita chat aja reseller, atau dia cuman afiliator, ya udah kita chat aja gitu. Yang penting kita Yang memang intinya mereka untuk kebutuhan promosi ya berarti Mas ya. ya sesuaikan dengan apa yang dijual. Ke promosi. Ya. Kalau misalnya yang dijual, duluannya juga ada jual cibi Terima ya. kasih. Kayak kalau yang misalnya dijual untuk personal, ya udah berarti cari aja dulu cibi ilustrasi itu buat pasangan. Waktu itu dulu waktu Anda belum insaf tuh, Anda sering bikin orang pacaran tuh gambar-gambar gitu, gambar-gambar besar. Jadi cari akun-akun yang target, yang misal kalau bisnis ya udah bisnis, tapi kalau misalnya emang targetnya personal kayak ilustrasi gitu kan kebanyakan personal, itu cari yang personal yang sesuai. Itulah. Oke. Terima Gitu kasih. aja. Oke, terima kasih dari Ane, itu saja. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya nanti coba chat Instagram Ane atau WA di grup juga kan ada ya nomor Ane. Silahkan. Dari Ane itu aja. Ane pamit undur diri. Silahkan Mas Ibda. Oke, makasih banyak Mas Ibnu atas ilmunya dan teman-teman. Mungkin sebelum ditutup, ini Mas Ari katanya pengen coba sharing satu acara juga tuh yang sama Mas Raputa. Mungkin Mas Ari boleh di-share atau gimana Mas Ari? Sebelum kita tutup. Monggo Mas. Jadi bentar ya, aku share ya. Coba aku share. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, salah satu member TDC dan juga moderatornya itu juga dari TDC, dan mungkin yang masih belum ada di TDC juga, ini salah satu teman kita bikin acara, acaranya sekitar tanggal 20 Juni, mungkin masih 5 hari lagi. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik, ini gratis ya, dan mungkin bisa di-share juga ke teman-teman desainer lain yang kebetulan hari ini tidak join. Boleh di-share apa sih acaranya Mas Ari.